Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan CV Agung Sari Utama dan para karyawan yang berdedikasi serta rekan-rekan sekalian yang ada di toko pusat snack tradisional dan modern Agung Sari Utama. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya atas kesempatan ini. Saya bisa berbagi informasi bersama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian ya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah siapa? Saya adalah Wilda Aulia ya namanya gitu. Seorang mahasiswa ilmu komunikasi sekaligus duta pelayanan yang ada di Agung Sari Utama begitu ya. Latar belakang saya gitu dimulai dari pengalaman saya yang menjadi guru bimba gitu ya, bertemu dengan berbagai karakter anak dan orang tua gitu ya. Dan sekarang saya bekerja di pusat snack tradisional di mana saya belajar bahwa komunikasi yang baik bukan hanya keterampilan begitu, tetapi juga kunci untuk membangun hubungan jangka panjang dalam pelanggan begitu ya. Oke, hari ini saya ingin berbagi wawasan gitu ya dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Karena di toko kita yang sibuk dengan berbagai jenis snack gitu ya, dan makanan tradisional hingga makanan modern gitu. Pelayanan customer adalah prioritas utama pastinya ya, yang menentukan apa? Kesuksesan bisnis kita, kesuksesan toko kita betul gitu ya. Oke, sebelum terhubung gitu ya masuk ke topik utama, ya apa topiknya? Aku akan membawakan topiknya pentingnya public speaking bagi pelayanan gitu ya, customer di toko pusat snack tradisional dan modern CV Agung Sari Utama, Bantar Gebang, Bekasi ya. Oke, mari kita coba speaking dulu ya, Besti. Kok Besti? Maaf, keceplosan. Sering host live, soalnya saya host live nih. Jadi aku itu sering keceplosan Besti. Mohon maaf Ibu sama Bapak, karena semuanya gak apa-apa saya bilang Besti. Ya, mohon maaf ya Ibu, Bapak dan semuanya. Oke, kita breaking dulu yuk ya, supaya apa? Supaya lebih energik dan lebih seru gitu ya. Oke, saya akan bilang kalau misalnya gini ya Ibu, kalau saya bilang cik, Bapak dan Ibu tepuk paha. Boleh? Siap? Saya bilang cik, Bapak dan Ibu tepuk paha. Dan kalau saya bilang bum, Ibu dan Bapak tepuk apa? Tepuk tangan. Oke? Yuk, 1, 2, 3. Cik, bum, cik, bum, cik, 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 bum, bum, cik, cik, bum, bum. Oke, bagus. Ini untuk membuat apa? Agar suasana lebih hidup dan siap menerima materi hari ini ya. Oke. Public speaking di sini bukan sekedar berbicara di depan umum, melainkan kemampuan berkomunikasi efektif dan empatik yang langsung mendukung pelayanan customer sebagai prioritas utama. Dengan data Harvard Business Review, 74% konsumen lebih mungkin kembali jika mereka merasa dihargai melalui interaksi yang hangat dan ramah. Melalui diskusi ini, mari kita eksplorasi teknik public speaking yang terintegrasi dengan pelayanan, lihat dampaknya dalam membangun kepercayaan, pahami pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan, dorong konsistensi yang bisa kita coba bersama di toko kita. Mari kita mulai, karena setiap kata yang kita ucapkan dalam pelayanan bisa menjadi kunci untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dalam keberhasilan CV Agung Sari Utama. Pertama, mari kita bahas teknik komunikasi efektif dan empatik dalam public speaking yang merupakan fondasi pelayanan customer sebagai prioritas utama. Teknik ini mencakup penggunaan bahasa tubuh yang terbuka, seperti tersenyum gitu ya, terus menjaga kontak mata, betul ya, nada suaranya yang ramah dan tenang, serta kemampuan mendengarkan yang aktif terhadap keluhan atau pertanyaan pelanggan gitu ya. Empati di sini berarti apa? Memahami perasaan pelanggan, misalnya dengan mengatakan gini ya, oh baik, saya mengerti jika Bapak Ibu kesulitan memilih. Mari saya bantu jelaskan ya. Contohnya nih ya, saat menyapa kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Selamat datang di Agung Sari Utama Ibu, ada yang bisa saya bantu? Atau untuk membuat pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai gitu ya. Public speaking yang baik juga melibatkan kepercayaan diri, seperti berbicara jelas tanpa ragu-ragu dan menggunakan kata-kata persuasif yang positif begitu ya. Menurut sumber dari Belajar Public Speaking ID ya, teknik ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai karyawan, tapi juga langsung memperbaiki kemampuan berbicara dan kualitas pelayanan pelanggan secara keseluruhan, betul ya. Menjadikan pelayanan sebagai prioritas utama kita. Siapa di sini yang tahu pengaruh public speaking bagi pelayanan customer? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah sering menerapkannya di toko? Ayo, ada yang bisa jawab? Oh, alhamdulillah ya, berarti selama ini kita sudah benar. Namun, oh iya, public speaking-nya harus betul. Oke, mari kita bedah aja ya public speaking-nya. Kita belajar aja di sini gitu ya. Oke,
Kedua, mari kita jelaskan dampak positif public speaking dalam membangun kepercayaan pelanggan. Yang sangat penting untuk pelanggan, untuk apa? Ya pelanggan, untuk pelayanan customer yang unggul. Ketika kita sebagai karyawan ya berbicara dengan percaya diri gitu ya, empati gitu, jangan kayak berbicara, iya ibu ada yang bisa saya bantu. Nah itu mah nanti customer-nya langsung kabur, betul ya. Pelanggan akan merasa lebih aman ya, terpercaya dan terhubung dengan toko kita gitu ya. Bayangkan jika pelanggan datang ke toko kita dan disambut dengan senyum serta penjelasan produk yang jelas, mereka akan merasa toko ini bukan sekedar tempat belanja, begitu betul, melainkan mitra yang peduli, yang membangun kepercayaan jangka panjang sehingga mereka lebih mungkin merekomendasikan toko kita kepada teman-teman mereka. Tuh, untuknya di mana, Bev? Untuknya di kita-kita juga, begitu ya. Data menunjukkan bahwa public speaking secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan dan citra toko karena interaksi yang hangat gitu ya. Terus apa? Menciptakan pengalaman yang berkesan ya gitu. Sesuai dengan fakta bahwa teknik ini membuat konsumen merasa nyaman dan disambut, semua ini mendukung pelayanan sebagai prioritas utama. Siapa yang di sini yang tahu pengaruh public speaking bagi pelayanan terhadap customer? Coba, apakah Bapak Ibu setuju bahwa ini bisa membuat perbedaan besar di toko kita? Ayo, oh betul, setuju kan? Setuju. Mantap nih ya. Semuanya bisa ya. Ketiga, oke aku akan langsung aja ke ketiga. Mari kita bagaimana teknik berbicara ini memengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan secara langsung. Dengan pelayanan customer gitu ya, pelayanan customer sebagai inti utama interaksi yang hangat dan ramah membuat konsumen merasa apa? Merasa nyaman. Betul ya, seperti yang tercermin dalam data bahwa teknik public speaking ini ya menciptakan pengalaman pelayanan yang berkesan seperti itu. Oke. Keempat, mari kita dorong satu sama lain agar konsistensi menerapkan komunikasi yang ramah gitu ya, percaya diri dan siap interaksi begitu ya. Untuk terakhir sebagai contoh public speaking yang dapat kita terapkan di toko pusat snack tradisional, mari kita lihat skenario nyata. Misalnya gini, kita ada pelanggan datang. Halo Ibu Bapak, ada yang bisa saya bantu? Oh, Ibu mau rekomendasi produk yang best seller? Boleh Ibu. Di sini kita punya apa? Kita punya Titario Coco Crunch. Ini beratnya di 110 gram aja Ibu, harganya 6.000. Ini saya bawa yang rasa apa? Yang rasa rainbow Ibu. Rainbow itu cocok banget Bu untuk apa? Untuk sarapan pagi misalnya gitu. Ini cocok banget untuk sarapan keluarga. Nah, terus ibunya mau. Ya udah deh aku mau. Tuh kan. Begitu, karena apa? Karena dengan public speaking kita dapat menarik pelanggan gitu ya. Betul sekali. Oke, dengan contoh-contoh ini kita bisa langsung menerapkan public speaking untuk menciptakan service excellent yang membuat konsumen setia sesuai dengan rahasia dari belajar public speaking ID dan saran di JICSI ya. Semua demi pelayanan customer yang menjadi prioritas utama. Oke. Siapa yang ingin mencoba role play sekarang? Siapa yang ingin mencontohkan gimana public speaking menyambut pelanggan? Oh, Kakak Nesya mau? Boleh, boleh. Ayo, ya udah. Oke, terima kasih Kakak Nesya. Tepuk tangan buat Kakak Nesya. Oke, sebelum mengakhiri, mari kita tegaskan bersama bahwa public speaking meningkatkan kualitas interaksi, membangun kepercayaan, dan mendorong loyalitas pelanggan dengan pelayanan sebagai prioritas utama dengan konsistensi. Kita tingkatkan penjualan dan jadikan toko favorit di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang mari kita bersama mulai hari ini jadilah duta public speaking di CV Agung Sari Utama. Latihanlah bersama, terapkan di setiap momen, dan lihatlah bagaimana pelayanan kita membuat pelanggan semakin setia. Jika ada pertanyaan atau ide lainnya, boleh ya diskusikan sama-sama. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Oke, cukup sekian? Oke, terima kasih ya Ibu. Mohon maaf nih Bapak Ibu rekan-rekan semuanya kalau ada salah-salah kata. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.